Perkenalkan, nama saya Fitri Miranda Boltom dengan NIM 08011282429064. Nah, video ini untuk memenuhi tugas tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, untuk soal yang nomor 2. Untuk soalnya nih, buatlah program to-do list. Nah, dimana pengguna itu bisa menyentangkan tugas, menampilkan list. Nah, di sini urutkan berdasarkan deadline dan dipisahkan berdasarkan status sudah selesai atau belum. Nah, di sini menyentang atau menandakan tugas yang sudah dikerjakan. Untuk deskripsi programnya, program ini adalah aplikasi to-do list sederhana untuk mencatat dan mengelola tugas. Data tugas disimpan dalam array tugas yang terdiri dari judul, tenggat waktu, dan status selesai, atau di sini menggunakan variabel should/self untuk mempersingkat codingan. Pengguna dapat menambahkan tugas baru, menandai tugas sebagai selesai, dan melihat daftar tugas yang dikelompokkan berdasarkan status. Tugas ditampilkan dalam dua bagian, belum selesai dan sudah selesai, lalu diurutkan berdasarkan tenggat waktu menggunakan algoritma bubble sort. Kemudian fungsi lebih awal ini membandingkan tanggal dalam format string. Nah, setelahnya ini tahun, bulan, dan tanggal. Program membatasi jumlah tugas maksimal 100, jadi dia menyimpan indeks 100, lalu input SINGET digunakan untuk menangani new line atau garis baru saat membaca string setelah input angka. Tugas ditambahkan secara berurutan ke array dan jumlahnya dicatat oleh jumlah tugas. Nih digunakan variabel jumlah tugas. Menu utama ditampilkan dalam loop hingga pengguna memilih keluar. Kemudian program ini berguna untuk membantu pengguna mengatur tugas secara praktis melalui terminal. Nah, untuk flowchart-nya, ini untuk yang fungsi main. Pertama dia start, kemudian jumlah tugas diisi dengan 0, maksimum tugas diisi dengan 100. Lalu masuk ke perulangan while. Jika true, ketika true, maka dia akan mencetak ini ke layar. Menu to-do list ada 1, 2, 3, 4 dan pilih menu. Kemudian di sini inputkan pilihan. Nah, selanjutnya masuk ke switch pilihan, switch case. Jika case 1, maka dia masuk ke prosedur tambah tugas. Jika dia case 2, masuk ke prosedur tandai selesai. Jika case 3, masuk ke prosedur tampilkan tugas. Jika case 4, jika dia true, maka akan dicetak layar terima kasih sampai jumpa. Jika dia false, maka pilihan tidak tersedia. Nah, ini masuk lagi ke perulangan while-nya. Jika perulangan while-nya true, dia melakukan statement yang ada dalamnya ini lagi. Jika sudah tidak terpenuhi perulangan while-nya atau sudah false, maka dia akan mencetak end. Dia akan selesai, programnya akan selesai. Nah, kemudian untuk ini prosedur tambah tugas seperti ini. Start, kemudian masuk ke pernyataan kondisi, jumlah tugas lebih dari sama dengan max. Jika dia true, maka dia akan mencetak jumlah tugas sudah mencapai batas maksimum. Jika dia false, maka dia akan return, mengembalikan nilai return kosong, tidak mengembalikan apa-apa. Lalu keduanya itu masuk ke sini, menginputkan judul dan tenggat. Kemudian sudah selesai, ini diisi dengan false, lalu jumlah tugas plus. Kemudian dicetak tugas berhasil ditambahkan selesai. Nah, untuk prosedur tandai selesai seperti ini. Start, lalu menginputkan nomornya. Jika nomornya lebih dari 0 dan nomornya kurang dari sama dengan jumlah tugas, jika dia true, maka dia akan menampilkan ini ke layar, mencetak tugas diisi dengan true, lalu akan ditampilkan tugasnya.
dan ditandai sudah selesai. Jika dia false, maka nama tugas tidak valid. Lalu dicetak enter, lalu selesai. Nah, untuk prosedur ini lebih awal. Start, lalu masuk ke perulangan. Untuk I sama dengan 0 sampai 9, jika dia true, maka akan diperiksa apakah A dengan indeks I kurang dari B dengan indeks I. Jika dia true, maka dia akan mengembalikan nilai benar. Jika dia false, maka dia mengecek lagi apakah I dengan indeks I lebih dari B dengan indeks I. Dan jika false, maka dia akan memberikan nilai false. Lalu masuk ke I++. Melakukan perulangan yang sama sampai perulangan I tidak terpenuhi, maka dia akan false, maka akan mengembalikan nilai false lalu N. Kemudian untuk prosedur urutkan tugas, ini start, lalu masuk ke perulangan bersarang. Ini untuk perulangan I-nya, jika dia true masuk ke perulangan J. Jika perulangan J-nya true, dia akan mengecek apakah ini lebih awal tenggat, array I dengan tenggat. Jika dia true, maka dia akan melakukan operasi ini. Tugas sementara diisi dengan array I, array J diisi dengan array J plus 1, array J plus 1 diisi dengan sementara, lalu masuk ke J plus plus. Jika perulangan J sudah tidak terpenuhi, maka dia I plus plus. Perulangan I-nya tidak terpenuhi, maka dia false, lalu N. Selanjutnya yang terakhir untuk prosedur tampilkan tugas. Untuk menampilkan tugas yang selesai, nah di sini akan diurutkan tugasnya. Pertama start, lalu jumlah selesai diisi dengan 0 dan jumlah belumnya juga diisi dengan 0. Masuk ke perulangan I. Nah, jika dia true, maka dia akan masuk ke pernyataan if, akan diperiksa. Jika perulangan if-nya itu terpenuhi, maka akan dilakukan ini selesai diisi dengan tugas indeks I. Jika false, maka belum, lalu masuk I++. Nah, jika perulangan I-nya false, maka dia melakukan urutan tugas yang belum dan jumlah belumnya, dan urutan tugas yang selesai. Selanjutnya dia akan masuk lagi ke perulangan I yang baru. Jika dia true, maka akan ditampilkan ini ke layar jumlah ini yang belum, tugas yang belum, dan tenggatnya kapan. Kemudian masuk I++. Jika perulangan ini tidak terpenuhi, maka dia false, maka dia masuk ke perulangan untuk jumlah tugas yang selesai. Jika dia true, maka akan mencetak tugas yang selesai, lalu masuk I++ lagi. Nah, sampai perulangan ini tidak terpenuhi, maka dia false, lalu N berakhir. Nah, itu saja untuk penjelasan bagian flowchart. Kemudian untuk pseudocode-nya, ini ada type tugas, record, jadi judul struct-nya itu tugas. Kemudian di dalam struct tugas itu ada judul 100 karakter atau berisi nilai indeks array 100 dengan tipe data char, lalu tenggat itu 11 berisi dengan tipe data char juga, lalu should cell sudah selesai bertipe boolean yaitu benar salah. Nah, kemudian untuk ini judul struct-nya itu diubah lagi menjadi TGS yaitu tugas berisi indeks 100, jadi dia hanya dapat menampung 100 tugas. Nah, di sini tipe datanya itu menjadi tugas. Kemudian ini mendeklarasikan variabel jumlah tugas maksimum dan pilihan dengan tipe data integer. Lalu jumlah tugas diisi dengan 0, maksimal tugas diisi dengan 100. Lalu mulai. Nah, di sini menggunakan while, perulangan while. Nah, ketika perulangan while-nya ini true, maka dia melakukan statement yang ada di dalamnya, yaitu menampilkan ke layar ini menu to-do list. Lalu ini untuk mencetak layar, lalu dicetak ke layar menu to-do list, kemudian dicetak 1 tambah tugas, 2 tandai tugas selesai, 3 tampilkan daftar tugas.
kemudian 4 keluar, dan ini di sini pilih menu. Nah, selanjutnya program memintakan menginput pilihan antara ini tambah 1, 2, 3, 4 atau pilih menu. Kalau pilih menu ini untuk menginputkan pilihan. Kalau di sini ada case pilihan, menggunakan switch case juga, pernyatakan kondisi switch case. Nah, di sini ada 4 pilihan. Jika dia 1, maka tambah tugas. Jika 2, tandai selesai. Kemudian jika 3, tampilkan tugas. Dan jika 4, cetak layar terima kasih dan sampai jumpa. Nah, default cetak layar pilihan tidak tersedia. Nah, jika tidak ini yang keempat, maka dia akan default. Lalu end case. Kemudian end, ini end case untuk menutup switch case, lalu end untuk menutup perulangan while, lalu end untuk mengakhiri program. Selanjutnya di sini untuk prosedurnya. Yang pertama, prosedur tambah tugas nih. Jika jumlah tugasnya lebih besar sama dengan max, maka cetak jumlah tugas sudah mencapai batas maksimum, lalu return. Kemudian keluar dari pernyataan kondisi if, kemudian cetak judul, cetak tenggat. Nah, ini menampilkan ke layar judul dan tenggatnya. Lalu tugas ini, jumlah tugas berisi indeks jumlah tugas subcell. Nah, ini tuh sebagai si struct tadi, struct. Jadi dia tuh menggunakan ini TGS, ini kan tadi structnya. Kemudian subcell itu diisi dengan sudah selesai, itu diisi dengan false. Jumlah tugas ini diisi dengan jumlah tugas ditambah 1, jumlah tugas plus. Kemudian cetak layar tugas berhasil ditambahkan, lalu N. Nah, untuk prosedur yang kedua nih, ini untuk prosedur tandai selesai. Nah, pertama, deklarasikan variabel NO, itu tipe datanya integer, lalu inputkan nilai NO nomor. Jika nomor lebih dari 0 dan nomor kurang dari sama dengan jumlah tugas, maka tugas NO-nya dikurang 1, indeksnya itu NO dikurang 1, dengan variabel sudah selesai itu diisi dengan true. Lalu cetak tugas tersebut dan cetak teksnya ditandai sebagai selesai. Jika tidak, maka cetak layar nomor tugas tidak valid. Kemudian prosedur yang ketiga, ini untuk prosedur lebih awal. Ini ada char A dan char B, indeksnya kosong. Kemudian ini I, deklarasikan I dengan tipe data integer. Untuk masuk ke perulangan, untuk I diisi dengan 0 sampai 9. Jika dia terpenuhi, maka statement yang di dalamnya akan dilakukan, yaitu pernyataan kondisi if A indeks I kurang dari B indeks I, maka return true. Kemudian if lagi, jika A indeks I lebih dari B indeks I, maka return false. Kemudian keluar dari perulangan. Nah, di sini ada I++. Ini diisi dengan I plus 1. Kemudian jika dia sudah tidak terpenuhi, maka dia keluar dari perulangan. Lalu dia mengembalikan nilai false atau return false. Selanjutnya prosedur urutkan tugasnya. Untuk mengurutkan tugasnya, deklarasikan dulu I dan J dengan tipe data integer, lalu untuk I diisi dengan 0 sampai jumlah dikurang 1. Kemudian jika dia terpenuhi, masuk ke perulangan J, ini perulangan bersarang. Jika untuk J diisi dengan 0 sampai jumlah kurang I dikurang 2. Jika dia terpenuhi, maka melakukan statement yang dalamnya, yaitu apakah lebih awal, ini memanggil prosedur lebih awal. Kemudian akan diperiksa apakah prosedur tersebut J ditambah array dengan indeks J ditambah 1, tenggat, ini tenggatnya, koma, array dengan indeks J tenggat.
Jika dia true atau bernilai benar, maka tugas sementara diisi dengan array J. Array J diisi dengan array J ditambah 1, array J ditambah 1 diisi dengan sementara, lalu if. Kemudian masuk ke J++. Selanjutnya akan melakukan statement yang sama sampai perulangan J tidak terpenuhi, maka dia keluar. Kemudian masuk ke I++, lalu melakukan statement yang sama lagi di dalam perulangan I tersebut. Kemudian tidak terpenuhi, maka dia akan end. Lalu end, mengakhiri program. Nah, di sini ada lagi prosedur untuk tampilkan tugasnya. Dapat lihat tugas selesai dengan array 100, belum dengan array indeks 100, jumlah selesai, jumlah belum, dan I itu dideklarasikan tipe datanya integer. Lalu jumlah selesai diisi dengan 0 sebagai nilai awal, jumlah belum juga diisi dengan 0 sebagai nilai awal. Nah, masuk ke perulangan. Untuk I diisi dengan 0 sampai jumlah tugas. Jika dia true, maka dia melakukan statement ini. Selanjutnya, jika tidak terpenuhi, maka dia keluar, lalu mengurutkan tugas yang belum dan jumlah belum, kemudian urutkan tugas yang selesai dan jumlah selesai. Nah, akan dicetak ke layar tugas belum selesai. Ini lalu masuk ke perulangan. Ini untuk perulangan jumlah tugas yang belum. Selanjutnya perulangan yang kedua untuk jumlah tugas yang sudah selesai. Nah, ini di sini ada I++, lalu enter. Ini untuk tugas selesai, ini perulangan untuk tugas selesai. Kemudian I diisi dengan I+1. Perulangan yang kedua, jika tidak terpenuhi maka dia akan end-for, lalu mengakhiri. Nah, langsung saja untuk programnya kita lihat. Ini dia programnya, struknya dengan judul tugas, yang di dalamnya itu terdapat judul, tenggat, dan sudah selesai. Nah, kemudian tugas ini diubah lagi namanya menjadi TGS. Nah, di sini tipe datanya menjadi tugas. Ini mirip dengan pseudocode-nya tadi. Kemudian di sini untuk bisa dilihat seperti ini untuk programnya. Ini untuk prosedur tambahkan tugas dan tambah tugas. Selanjutnya prosedur tandai selesai. Nah, lalu prosedur lebih awal dengan tipe data boolean benar salah. Lalu prosedur untuk mengurutkan tugas dan prosedur untuk menampilkan tugas. Nah, ini inmain-nya. Asal kita run. Misal kita masukkan pilihan minumnya 1. Nah, ini di sini untuk pilihan menunya. Sini masuk pilihan menu 1. Kemudian kita masukkan judul tugasnya itu praktikum Alpro. Judul tugas praktikum Alpro. Kemudian tenggatnya 2025 04 22. Nah, tugas berhasil ditambahkan. Nah, jadi di sini setelah dimasukkan pilihannya, dia masuk ke ini pilihan switch case 1 tambahkan tugas. Maka dia masuk ke ini tambah tugas. Kan tadi ya pilihan menunya 1. Nah, kemudian masukkan judul tugas. Masuk ke, jika pilihan menunya 1, dia masuk ke prosedur tambah tugas. Ini dia prosedur tambah tugas. Nah,
Kemudian jumlah tugasnya itu yang dimasukkan 1. Nah, maka dia meminta masukkan judul tugas. Ini masukkan judul tugas, masukkan tenggat waktunya dan menampilkan ini tugas berhasil ditambahkan. Kita masukkan lagi, kita pilih nomor 1 lagi. Nah, di sini masuk lagi ke sini prosedur tambah tugas. Masukkan judul tugas aljabar misalnya. Kemudian tenggat waktunya 2025 04 tanggal 19. Tanggal 20 deh. 20. Nah, kita enter. Tugas berhasil ditambahkan. Nah, masuk lagi menu to do list. Di sini kita misalkan pilihannya itu 2, tandai tugas selesai. Nah, jika dia ini case pilihannya tandai selesai, maka dia masuk ke prosedur tandai selesai. Nih, masuk prosedur tandai selesai. Nah, di sini akan diminta pengguna untuk masukkan nomor tugas yang sudah selesai. Misal kita masukkan nomor 2. Nah, jadi di sini akan ditampilkan bahwa tugas aljabar nih, tugas yang kedua tadi ditandai sebagai selesai. Kemudian di sini misal kita pilih 3. Ini jika 3 maka dia masuk ke prosedur tampilkan tugas. Masukkan 3 lalu enter. Nah, dia di sini masuk ke prosedur tampil tugas. Lalu setelah itu dia akan mengurutkan tugas yang belum selesai. Ini tugas yang belum selesainya tadi praktikum Alpro dengan tenggat 2025 bulan 4 tanggal 22. Nah, tugas selesai dia memberikan tanda X. Nah, aljabar dengan tenggat 2025 bulan 4 tanggal 20. Seperti itu. Nah, misal kita masukkan lagi nomor 1. Lalu kita masukkan judul tugasnya misalnya medis. Masukkan tanggalnya 2025 bulan 4 tanggal 20 tanggal 19. Nah, lalu kita tampilkan daftar tugas. Jadi dia ini tugas yang belum itu ada 2, lalu diurutkan sesuai tanggalnya terlebih dahulu, sesuai urutan tanggal. Nah, ini medis tanggal 19, jadi medis duluan, lalu praktikum Alpro tanggal 22. Itu tugas yang belum selesai, lalu tugas yang selesai. Kemudian misal kita ambil pilihannya keluar 4, maka dia akan menampilkan ini, terima kasih sampai jumpa. Terima kasih sampai jumpa. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.